Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita diberikan kenikmatan yang sangat besar, yang sangat luar biasa, yaitu kenikmatan iman dan Islam. Saudaraku, pertanyaannya, kenapa kenikmatan iman merupakan kenikmatan yang paling besar? Sebab dengan keimanan kita akan selamat dari azab atau siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, saudaraku, tanpa keimanan berarti orang itu menjadi orang yang kafir, maka dia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya dia akan masuk ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 64-65, Innallaha la'anal kafirina wa'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan Allah menjanjikan kepada mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Pertanyaannya, berapa lama orang-orang kafir itu akan disiksa dan diazab di dalam api neraka itu? Kemudian Allah mengatakan khalidina fiha abada. Orang kafir akan selama-lamanya disiksa di dalam api neraka. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan kita ini mendapatkan atau merasakan adab yang sangat pedih. Di dalam hadis Nabi dinyatakan bahwa minimalnya siksaan api neraka itu kalau ada bara api neraka yang terinjak, maka pada saat itu juga anggota badan yang paling jauh daripada kaki itu, otaknya pada saat itu langsung mendidih saking dahsyatnya, saking panasnya siksaan api neraka itu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pentingnya keimanan untuk masa depan kita, terutama nanti di akhirat. Para ulama, orang-orang soleh terdahulu meyakini bahwa tanpa keimanan orang tidak akan selamat. Suatu ketika Nabi SAW melaksanakan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tiba-tiba Nabi mencium ada wangi yang sangat luar biasa. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malak Jibril, wangi apakah ini?" Malak Jibril menjawab, "Ya Rasul, ini adalah wanginya pembantu Fir'aun yang tugasnya untuk menyisir putri Fir'aun." Suatu ketika pembantu Fir'aun itu menyisir anak Fir'aun yang putri, tiba-tiba sisirnya jatuh. Pada saat itu pembantu Fir'aun mengambil sambil membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Anak Fir'aun kaget. Kemudian dia bertanya, "Wahai Masyitoh, siapakah yang dimaksud dengan Allah itu? Apakah Allah di sana itu adalah Bapakku?" Kata anak Fir'aun. Masyitoh itu kemudian mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhanku, Tuhan engkau dan Tuhan Fir'aun. Singkat cerita, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembantu Fir'aun itu kemudian dilaporkan kepada Fir'aun, dan Fir'aun tentu sangat marah terhadap pembantunya ini. Kemudian dibujuk, dirayu untuk menghapus keyakinannya itu. Tetapi Masyitoh yakin bahwa dengan keimanan dia akan selamat nanti di akhirat, sehingga apapun yang terjadi, ancaman Fir'aun supaya dihapus keyakinannya itu, dia tidak mau menghapuskannya. Bahkan pembantu Fir'aun rela dan berani kehilangan nyawanya untuk mempertahankan keimanannya itu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pentingnya keimanan. Mari kita tanamkan, kita sadari bahwa tanpa keimanan kita tidak akan selamat nanti di akhirat. Dalam Al-Quran Allah menegaskan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali engkau membawa keislaman dan keimanan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tetap dalam keimanan dan keislaman kita sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa disampaikan. Wal afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.